Kita lihat ini dia. Oh, Sora. Sora, Goldmane dan wow, Valen. Mereka bener-bener damage-nya cuma dari Ishunshin loh. Valentina sebagai mid laner. Dan ini udah ngejawab banget juga nih kalau misalkan emang butuh damage, ada IMU juga. Ada Tsunami Slam juga. Ya kalau gabut ya ada Death Sonata juga. Gabut ya, tapi Nolan. Oke. Wow. Kalau misalkan kalian ngomongin draft gimana? Kalau aku duluan ya. Aku YG. Aku YG. Draft YG aku kayak ngerasa ini lebih meyakinkan walaupun ya mungkin beberapa dari kalian gak setuju. Iya. Aku tim Liquid. Ya udah. Oke. 2-1. Siapa yang lebih bagus dalam memiliki draft? Kalian juga boleh komen sekarang juga teman-teman. YG atau TL Team Liquid versus Yangon Galacticos. Yang kalian bertemu di best of 3 series. Siapa satu tim lagi yang akan melaju ke babak knockout stage? Dan langsung saja kita saksikan di game yang pertama, Clan of Doubt. Yep, Best of 3 series akan kita laksanakan match terakhir di hari ini. Satu tim lagi yang akan lolos menuju ke babak knockout stage. Jadi langsung saja, Swiss stage, mana suaranya? Alright. Mantap pastinya ya. Semakin malam semakin rame nih. Karena satu langkah mendukung tim kesayangannya masing-masing untuk menuju ke knockout stage tentunya. Menjadi tiket kelima yang akan diperebutkan. Namun setelah kita bahas tadi sedikit tentang pilihan draftnya ya. Berarti Papulung dan juga Prof KB lebih ke YG. Yep, YG. Kalau Papulung kenapa? Apa? Papulung kenapa ke YG? Suka aja sama Nolan sekarang bersnya. Oke. Kalau Prof KB? Ya, kenapa sama sih lagian? Saya juga mau jawab Nolan, tapi ya mungkin pick off-nya kali ya. Jadi pick off-nya enak aja. Ya, yang Galacticos pasti akan gerak duluan, apalagi tidak ada Purify. Jadi siapapun yang akan mereka targetkan, ini harus benar-benar bisa di-punish. Either way nanti harusnya bakal ada Skyfisher juga kan untuk stage. Jadi ya harus bisa dimaksimalkan sama Blink Ya. untuk bermain dengan metode pick off yang kita ekspektasikan. Oke, dan Flicker sudah terlihat. Oke, flickernya ke-trigger ya dari Sanji. Karena memang secara range ini tim Liquid kalah ya. Mereka range nggak terlalu yang jauh-jauh banget, makanya kena poke dari jauh, agak sedikit PR. Dan Ohep sepertinya masih teringat ya bagaimana Sora Gold Lane ini membuat mereka harus ada di pool 1-2, 2-1 Iya, ya. 2-1 ya. Makanya Sora Goldmane. Savage lagi. Langsung dicoba kayaknya sama Ohep tuh pas tanggal 14 kemarin. Pulang dites langsung. Dites nih, wow. Limitnya segimana sih gitu kan. Ini sekarang nih udah top 1 rengsek nih kalau nggak salah. Ah, cepet juga tuh. Kenapa serengseng jauh? Semalam ya. Kapan istirahatnya? Ya, ini pelan banget temponya. Karena emang mereka lagi build up untuk bisa team fight berlima di menit yang kedua. Ohepnya pun ada niatan tuh buat cut wave. Tapi kayaknya bakal dibatalkan terlebih dahulu. Dan mereka kan jalan barengan berarti di menit yang kedua. Oke, tapi sebenarnya agak sedikit memang masih menang poke ya untuk stage-nya juga nih. Walaupun masih ada life steal, tapi Expanding River yang telah memanggil Black Dagger Form. Sanford numpang lewat, ini dia pagar hidup, pagar berjalan, langsung membuat sebuah barricade dan tidak akan ada yang bisa mendekat menuju ke area Death Turtle. Kalzi enak banget dia. Yap, enak banget pastinya ya. Di zoning, dia free banget, bahkan mencuri karena satu bola lava golem. Lumayan loh lava gol. Lumayan. Ya, selalu seperti itu ya. Konsep permainan dari tim Filipina. Dapat turtle atau objektif satu aja, mereka bakal cari yang terdekat objektif lainnya. Kayak misalkan emang mereka dapetin ke arah Lizard, ya Lizard. Kalau mereka ada purple buff, mereka masuk ke dalam purple buff. Ini bener-bener ngikutin aja alurnya bakal kemana. Oke, tapi pelan-pelan banget ya untuk keduanya. Wah, flicker. Oke, dan ini waktunya langsung ditunggu, langsung dinanti bagaimana landingnya. Pergerakan begitu baik, tapi Blink akan kena selamat dan tidak karena menjadi korban dari Kalzi. Wah, marah nih untuk Ohep-nya juga langsung di backup dengan Loh, JP. Wow. masih bisa dapat karena purple buff-nya hanya saja untuk sekarang. Coba lihat Kalzi sampai terakhir. Dan aim yang begitu baik dari Kalzi. Goat ya. Benar-benar ya. Menunjukkan bagaimana satu hit terakhir dan ini menjadi 2 poin kill pertama untuk tim Liquid. Wah, ini dia nih, point kill, dapat turtle juga, jangan lupa. Iya. Mereka udah ngelakuin zoning dengan jauh sekali, cair. Dan ditambah lagi dengan JP yang makin cair juga untuk mendekati ke arah item-item pertamanya. Antika. Jangan-jangan dia bakal set up ke item-item yang klasik aja. Ya udah abis ini silence rope gitu kan. Karena balik lagi, physical damage yang nanti akan diberikan sama Han itu akan sangat tinggi sekali. Dan Stitch juga harus didinai damage-nya sebelum nanti dia jadi dengan Sky Pierce-nya. Yap. Walaupun sebenarnya dari YG emang ada
single target lock ya dengan Kale ya. Cuma dia satu orang aja. Sedangkan kayak react dari tim Liquid ini akan bisa jadi lebih mengerikan gitu loh. Ada Black Dragon Form, ada AOG. Iya, jangan lupa juga nih, kalau TZ level 7. Levelnya sama mungkin sekarang ya kan, sama Han. Tapi lihat deh, kalau misalkan habis dapetin objektif lagi, habis dapetin kill lagi, ini Isun Chin seperti biasa, nggak pernah muncul di map, sekalinya muncul, udah punya harta yang berlimpah. Iya. Iya. Dari mana tiba-tiba ya? Makanya. Sering kena gosipin tetangga tuh. Di rumah aja duitnya ada. Kerja apa tuh? Nah kan, muncul tiba-tiba invite. Oke. Coba lihat, sebuah bariket lagi, pagar hidup lagi akan langsung dilaksanakan oleh Sanford itu. Petrify-nya connect ke dalam tubuh dari Lina tadi. Namun sekarang mereka mundur secara cepat. Yes, dan itu dia permasalahannya. Draft yang memang backlinernya kuat banget ya, punya damage dari Lina dan juga Stitch. Tapi Sanford sendiri aja tuh udah bisa jadi jawaban gitu loh, Iya. untuk bisa ngeganggu karena backline-nya. Apalagi ada Kobo sama JP, Prof. Ya masalahnya juga kalau kita bandingkan dengan Ying ya, ternyata dia nggak Tadi itu dia Kalsi akan tertangkap basah dan Kalsi tidak terpantau oleh rekan-rekannya, namun untuk sekarang Han tertinggal sendirian. Han bisakah dia kabur dan juga menyelamatkan diri karena begitu banyak mata yang mencoba untuk bisa mendapatkan lagi bagaimana objektivitas dari tubuhnya, dan satu lagi Apatrom Guardian tidak bisa diselamatkan harusnya, dan selesai. Itu dia ya, AOG di tempat. Tahu Iya. udah nggak ada dash lagi. Iya. Tambah lagi dengan adanya fracture yang diambil sama Sanji tadi. Jadi kalau misalkan emang Han tiba-tiba kabur gitu kan, tiba-tiba mencoba untuk lari, ya dia bakal kejar lagi dengan fracture ke belakang biar dia ngedash ke depan. Langsung selesai. Tuh. Tapi pelan-pelan tim Liquid berhasil untuk dapetin apapun ya. Pelan banget tapi. Pelan. Tapi golnya dipepetin loh. Makanya emang nggak boleh jauh-jauh, Pak. Karena kalau Nolan ketinggalan gol jauh, ya udah masih bakal susah banget gamenya buat Nolan atau bahkan buat Granger-nya sekalipun. Karena walaupun udah ada Skyfierce, tapi ini belum 100% kayak Yangon tuh pasti bisa nge-kill gitu loh. Di satu sisi kalau kita lihat dari JP, lihat bener kan dia silence rob. Next nantinya dia bakal coba lihat dulu nih apa yang bisa kira-kira nge-kill ke arah JP-nya, apakah physical damage atau magic damage. Karena kalau Lina, jujur, Lina udah gak ada flicker, dia tetap bisa diganggu pakai AOG. Jadi udah pasti damage-nya bakal ketutup. Nah, Stitch sama Han, ini yang harus dicari caranya dulu nih, biar dia nggak snowball, agar JP jadi lebih leluasa untuk ngebadanin damage dari Yangon Galacticos. Aduh, sakit banget itu. Sakit banget ya. Bener kayak ngepok dari jauh. Yep. Oke. Tapi ya dengan tadi pergerakan dari Ying udah melakukan adanya cut wave minion juga, dia bisa menang jalan sedikit. Harusnya Sanford dia bakal dikomit kan? Walalala, kena impact tadi dari Furious Dive yang dimiliki oleh Sanford, tapi Sanford kembali hadir. Kemana arah landingnya? Masih ada Ying. Akankah mau dilompati? Tapi sekarang Ying yang masih berusaha bisa menyelamatkan diri, juga ngerijen SP yang dimiliki Federal Strike. Lalu akan pula. Sementara sekarang ada satu bandingan Tsunami Slam yang connect. Karena satu player di mana Sanford yang menjadi korban. Bahkan sekarang JP-nya masih berusaha bisa kabur, tapi Lina menjadi satu nilai tukar untuk mereka. Yap, itu dia IMU terhadap Tsunami Slam. Lina yang hilang akhirnya. Karena nggak ada Purify, cuman Ying doang tadi yang udah ke-trigger team fight. Gak ada yang jawab ya. Apatrom Guardian connect kali ini. Yingnya tertangkap basah. Itu Sanji cuma datang ngasih efek live band, udah biar regennya nggak maksimal. Habis itu bisa dieksekusi dengan manis. Ini benar-benar game nih yang udah berjalan banget untuk tim Liquid Filipina. Mereka udah unggul 2000, tapi ya seperti yang kita udah notice tadi, emang gap goldnya sengaja dipepetin sama yang Galacticos. Emang mereka nggak mau jauh-jauh nih dari segi bagaimana perbedaan goldnya. Ya diminimalisir banget buat kayak ruginya lebih banyak ya. Cari trade lagi biar tetap nempel. Cuman ya lambat laun dari tim Liquid juga ini berangsur lagi. Tadi yang memang stuck di 1000 sekarang nambah. Lagi sekarang udah ada endless battle buat Carl TZ. Ditambah lihat item pertamanya Sanford, Queen Swing. Langsung ya. Dia langsung memilih item yang membuat dia survive. Gak gampang kena burst. Tapi wah, dia Tempat ketangkap. yang lain apa yang terjadi? Ying masih berusaha bisa menyelamatkan diri, tapi Purple Buff udah tidak terselamatkan. Kalau Ying itu bonyok banget sih, woy. Wah, di tempat yang lain ada Tsunami Slam dikeluarkan pula. Bisakah kali ini Sanford bertahan, tapi Sanford masih sempat membawa Flick pulang. Tapi sekarang ini utara dari bagian bawah pun ramuk. Wah ini rugi banget sih buat Yangon Galacticos ya. Mereka memang komit karena Sanford, tapi Sanford bisa bawa pulang oleh bawahnya didorong. Waduh, emang mulai ya Prof ya. Sekalinya ada momentum. Ditekan terus. Ditekan terus beruntun, tapi JP. Wah, tapi lihat deh bagian bawahnya itu bener-bener udah rontok semuanya. Holy defense gak ada. Kalau defense gak ada, Lord akan bergerak dengan bebas sekali ke bagian bottom lane. Dan kalau mereka udah dapetin yang bagian base turret bawah,
Ini tim Liquid kalau Lordnya di atas, untung banget. Iya. Itu dia tinggal Nyebrang jalanin ya. landing aja, udah nyebrang banget. Oke. Tapi ya lambat laun untuk Yangon Galacticos juga mereka udah mulai regroup ya. Membiarkan untuk bagaimana Han-nya bisa farming sebanyak-banyaknya. Poke damage dari Stitch juga masih akan memegang. Wah, Oke, ini langsung dibanting dan semuanya oleh tapi Oheb, hampir saja Oheb. Itu kena pasif ya, Ya terakhir pasif ya. dan lethal ignition ya. Jadi ada banyak banget alasan kenapa tumbang. Tapi sekarang 4 lawan 5, Yangon mengambil alih Lordnya. Oke, sementara JP menjadi orang terdepan. Mereka masih mencoba untuk bisa tarik ulur agar nantinya Oheb bisa maju kembali berserta mereka untuk bisa mendapatkan Kara Lord ini. Iya, tapi YG juga nggak bisa. Wah, komit. Weh JP, komit kali ini. Dan Sanford, Dragon Tail, semuanya dikeluarkan. Ying, ngecek karena rumputan siapa saja yang ada di dalam rumput tersebut. Tapi Lina ketahuan. Bahkan sekarang Han yang purple buff menjadi tujuan utama. Sebelum nantinya perang. Ya, dan Yangon Galacticos gak bisa langsung buru-buru untuk bisa secure ke arah Lordnya. Walaupun keadaannya unggul jumlah ya. Tapi semuanya digangguin. Sembari menunggu JP yang sekarang sudah hadir kembali. Begitupun dari Oheb. Sebentar, bagian top lane. Kalau misalkan muncul, kayaknya langsung coba buat di-take Lordnya. Tim Liquid. Mereka emang benar-benar masih nunggu momentum banget sih. Mereka dorong bawahnya dulu dan bahkan lihat ada Sanford di-take off. Salah Sanford! Solo kill! Berhasil didapatkan. Entah bagaimana caranya, ceritanya dia ada di dalam rerumputan itu. Ya, push PH. Ya, push dia. Iya, Bush PH itu yang sering dia bawakan. Dan sekarang dengan mendapatkan Kara dari Stitch yang terpick off. Apalagi Stitch-nya walaupun belum mendapatkan Skypierce tapi itu adalah sebuah solo kill yang sangat terkalkulasi. Dia mainin Bush yang benar-benar akan di-clear oleh salah satu member dari Yangon Galacticos. Dan ini keuntungannya gak bakal berhenti. 3.000 gold bisa menuju ke 5.000 gold setelah ini. Kang hipnotis ya. Kenapa? Coba dia tahu-tahu stage. Oh, Dilihat iya. di situ tidak ada yang sadar. Kok ada? Kalau aku bilangnya awareness dari Granger-nya. Oh. Oke, sementara sekarang ada satu bandingan lagi dilakukan dan Kalsi menjadi korbannya. Bahkan sekarang Yi menjadi orang terdepan. Kembalikan rekan-rekannya, JP. Oheb ngamuk. Oh iya, tapi kalau TZ memang udah nggak bisa gerak lagi ya. Kena angkat juga tadi damage yang di follow up sama YG-nya juga on point, masuk semua. Tapi lihat bagaimana kali ini Sanford. Balas-balasan tuh. Oke, Han. Aduh, Wah. Han kesedot banyak banget. Beda tuh damage-nya. Iya, bahkan mau lari jauh-jauh juga tak kesedot ya. Iya. Agak PR sih memang ketemu sama Yuzong. Tapi ya untuk Lordnya masih bisa ditanggulangi oleh YG. Sementara itu tim Liquid akan mencari lagi keuntungan-keuntungan yang lain. Walaupun ya penjagaan yang dilakukan sama YG ini cukup oke loh. Outer middle turret dijaga. Abis dari Carl TZ, Skypiercers. Itu dia karena dari awal kita bilang kan ini damage-nya cuma dari Carl TZ. Jadi Carl TZ bakal benar-benar jadi hyper carry utamanya. Dia bakal jadi eksekutornya juga. Dia akan memberikan semua dealing damage-nya karena tim Liquid di mid game hanya mengandalkan Carl TZ. Tinggal menunggu di Sanford dengan zoning-nya. Karena kalau misalkan Carl TZ nge-deal damage ke depan, ke front line dari Yangon, tapi nggak ada follow up-nya, ya udah pasti bakal enak banget buat tim Liquid melakukan team fight. Itu pokoknya benar-benar item sesuai situasi dan kondisi ya, Prof. Iya, jangan ini ya, FOMO ya. Kalian jangan FOMO, teman-teman. Ini situasi dan kondisinya lihat. Tim 3 loh. Ya, gila. Benar, sering Kondisi udah terjadi. darurat itu kali itu. Iya, karena memang hyper carry banget kan. Biasanya Hayabusa ya. Ya, Di itu lihat Sanford. Ya, mana dia? Nah, belum ada yang sadar juga. ada yang sadar, susah cek push-nya. Ya, Ya kecuali mungkin ditembakin ke Dead Sonata ya mungkin ya. hampir ya mau inisiasi menuju ke arah Blink, tapi masih aman juga. Yangon Galacticos siapa yang nantinya bisa bantuin buka vision? Ning doang. Iya, Ying, Granger dengan Dead Sonata. Berat Susah banget sih tapi ini susah banget. ya. Ini dibalas lagi. Dibalas push PH lagi ya. Tapi masalahnya belum tentu bisa instant kill loh. Untuk Han dan juga Blink. Ya kecuali mungkin nanti Han-nya selesai dengan si Halbert ya. Untuk bisa mengurangi bagaimana regen HP dari Yuchong. Tapi setidaknya udah ada Blink dengan menggunakan Dominance Ice. Jadi gak bakal 100% lah spell fam yang akan didapatkan sama Yuchongnya. Oke. Ini juga jangan lupakan ya, damage dari Sanji akan semakin besar lagi dengan Lightning Trancheon. Lumayan lah. berasa. Menyumbang lagi, nambah lagi. Wah, ini Waduh, bahkan itu rame banget itu. Hehe. Beberapa source sudah terlihat, tapi sekarang bergantian Han mengantarkan damage ke Federal Strike. Satu yang terakhir, Oheb. Masih ada red tepat waktu, tapi untuk sekarang coba JP-nya masih berusaha untuk bisa mengamankan rekan-rekan dari tempat berbeda. Blink hampir menjadi korban dan tidak ada yang tumbang. wow, ini benar-benar JP menjadi penyelamat hari Oheb. Dia buka revitalize, dia menyerahkan dirinya yang keangkat tadi. Wah, ini benar-benar
Cina. Wen ya? Dia tahu job desk-nya kan. Wen ya romernya begitu ya, tapi ya balik lagi JP. Benar-benar menjalankan tugasnya dengan sangat baik sekali. Tapi buat sekarang riset dulu. Karena Ying juga ingat dia bisa di burst. Dan Yangon Galacticos tapi punya kesempatan yang sama karena mereka bisa melakukan fight back yang seimbang. Wah, Lordnya sekarang bakal langsung di burst kah? Oke. YG mau kontes? Ada Blink. Sudah berhasil memasuk ke dalam rumput tapi ternyata dibanting terlebih dahulu. Valentina mengamankan tadi ada satu lagi Tsunami Slam. Namun Blink yang tertinggal sendiri bagian belakang. Blink mencoba untuk bisa membanting tapi tidak ada follow up damage. Tapi Sanford yang tepat stage kembali menjadi korban. Sanford benar-benar mencari cemilan masuk ke dalam atau sekarang double kill. Sanford menggila. Sanford. Ampun Bang Sanford, ampun. Dikejar-kejar dan itu dia masalah backliner yang bisa langsung ditabrak. Wow. Ya berbanding terbalik dengan Ying yang sulit untuk bisa menjangkau lini belakang. Itulah yang membedakan bagaimana Sanford dengan Yujongnya. Benar-benar penuh akan kalkulasi, pemilihan itemnya juga sangat presisi. Dan sudah cukup dengan itu Lord akan berada di tangan dari tim Liquid. Yuzong Sanford di era dia menang M4 aja. MPL Philippines season yang ke-10 10 kali pick 100% win rate. Yuzong Di season kemarin juga tinggi ini. tinggi win rate-nya banget dengan ya. Yuzong. Emang hero power soalnya. Yep. Dan ini dia replaynya. Ini momen di saat semuanya chaotic, semuanya benar-benar terpecah fokusnya. Karena ada satu team fight di bagian area river. Satu team fight lagi ternyata ada di dalam turret loh. Dan Sanford ketika dia selesai dengan trigger dari Queen Switch, targetnya langsung ke Lina. Dia tahu gimana cara memanfaatkan dari soul gripnya agar nanti bisa langsung menuju ke belakang. Oke. Wow, ini tim Liquid sedang mencoba untuk kembali memanfaatkan Lord yang mereka dapatkan walaupun ada feeder ice track sebagai teritori penjagaan high ground yang bisa dilakukan juga. Yangon Galacticos. Mereka harus kembali bermain lebih sabar sih. Harus react aja kayak tadi sih agak sedikit berat ya. Kalau mau inisiasi duluan ini sekarang tim Liquid udah nggak segan-segan bakal makan Yingnya. Pasti sih, Ying nih calon-calon korban sih. Kalau TC kan dia tadi Sky Pierce juga kan, jadi semakin lama game berjalan, kalaupun menuju ke arah late game, udah pasti bakal repot banget untuk teman-teman dari Yangon mengincar Karl TC. Yingnya di satu sisi, udah pasti bakal lebih gampang buat di burst, jadi ya sebuah perbedaan dari sumber damage dan juga gold karena udah menuju ke 5.000. Yap. Dengan strike dikeluarkan, kita sakit. JP mundur. Itu ya combo Dead Sonata plus feeder ice strike. Iya. JP juga udah bonyok. Nah, tinggal gimana caranya bisa mendapatkan posisi yang enak untuk bisa delivering damage. Karena dengan AOG, dengan Black Dragon Form itu yang ngebuat akhirnya kelihatannya susah aja. Ini dia nih, momen di saat tim Filipina tuh selalu memanfaatkan keunggulannya dengan maksimal. Minionnya nggak di-clear, Yangonnya nggak farming, goldnya Habis. jadi segitu-segitu aja. Tapi kalau diajak tim fight, tim Liquid lebih unggul dari segi item. Inilah cara bermain Filipina di MLBB. Yep. Mereka emang bener-bener ya udah tahu objektifnya apa. Mereka tahu apa yang ngebuat musuhnya tuh nggak bisa ngelawan mereka. Di perbedaan item seperti ini. Karena perbedaannya udah lumayan signifikan. Sementara Yangon juga kalau nggak clear mereka yang rugi. Padahal tapi mereka di satu sisi membutuhkan untuk clear minion tersebut. Ya udah. Cuma tinggal nunggu doang ngelakuin kesalahan dari tim Liquid. Kapan terakhir kali tim Liquid melawan kesalahan? Iya. Kemarin juga pas kalah bukan karena ada Bukan kesalahan. karena kesalahan, tapi emang Iya. karena SRG menjalankan eksekusi early-nya dengan manis sekali. Yep. Kay masih menunggu untuk Lord yang harusnya evolve ya. Menit 18 nanti akan segera muncul. Masih ditahan dulu untuk tim Liquid. Mereka nggak mau terlalu memberikannya itu tadi clear powernya. Sehingga wave-nya tidak akan bergerak maju. Dan Yangon Galacticos mau nggak mau mereka yang harus keluar dari tempat persembunyiannya. Sembari overthinking pasnya di mana keberadaan dari Sanford nih. Nah itu dia tuh. Tiba-tiba. Takutnya tiba-tiba Sanford-nya dari belakang Black Dragon Form. Terus nggak ada jalur escape gitu. Wah itu udah pasti bakal jadi dead end banget buat Yangon. Lord Evolve. Dan udah mulai ketahuan Berarti nih. nggak nih? Gak sih kayaknya. JP ada Immortal apa belum? Iya, Immortal, Revitalize, AOG. Iya, lagian tadi itu mana yang ngebantu? Bullshit. Males kan? Dibanting balik yang ada pakai EOG kayaknya. Mikir 2 kali ya. Ya mikir 2 kali sih. Oke, tapi Ying udah punya Immortal sekarang. Untuk setidaknya ya, ini wah di conceal.
Oke, JP sendirian. Wah, yang lain bersami. Hah? Camping ya? Ya nggak kelihatan juga kan ada di mana. Cuma Ying sendirian di depan sana dan ada percobaan trap dari satu arah di mana Yangon mencoba untuk mencari di mana informasi dari Sanford Yuzong yang tadi sempat untuk mengacak-acak backline. Game berlangsung dengan tempo yang menurun. Ya, Klasik Filipin. jahat banget main. Mereka benar-benar gak mau ngelakuin sedikit pun kesalahan, Pak Oh, Bulu. Sanford. Oke, sementara Sanford siap untuk take off. Tapi udah ada bantingan terjadi dan Sanji flicker selama dan mereka mendapatkan informasi begitu baik. Coba lihat, Sanfordnya cukup santai. Sanfordnya akan landing ke arah mana? Ada satu Patrick yang masih belum digunakan dan itu dia. Patrick yang begitu on point, begitu jahat. Namun sejauh ini belum ada yang berhasil ditumbangkan pula dari tim Liquid. Mereka masih bertanda, mereka masih menguasai. Ada Blink yang lompat lagi ke arah terdepan. Iya, walaupun ada Sanji di rumputan tersebut ya. Tapi gak ada lagi inisiasi. Flicker terdengar dan sakit banget. Damage. Bahkan ada satu tsunami slam yang dikeluarkan pula oleh Sanji. Wah, ini Valentina masalah banget sih pastinya ya. Dari tadi dia bisa copy terhadap sebuah tsunami slam yang akhirnya buat dari YG kewalahan sendiri. Wah, tapi itu sih damage yang benar-benar masif sekali. Burst ya. Burstnya luar biasa, Han langsung hilang. Beberapa full pixel HP-nya. Walaupun dia punya Winter tadi, tapi sekali lagi harus kita bilang kalau ini damage ledakan yang tidak main-main. Dan Sanji sudah punya lightning truncheon. Damage dari resonate-nya udah pasti bakalan ngebuat siapapun dibonyokin. Yangon harus bertahan dari Lord Evolve ini karena kalau tidak, tim Liquid akan menutup game yang pertama. Ya, 7 detik menuju Han akan hadir kembali. Seperti apa teritori yang akan dipertahankan oleh Yangon Galacticos karena secara high ground defending ya masih ada Lina dan Stitch. Harusnya yang menjadi harapan ya. Kalau Masih misalkan dicoba mereka ya. terjaga ya harusnya masih bisa aman aja. Tep. Wah, dibalas. Dibalikin. Oke, sebenarnya Lina. Hampir saja Lina menjadi korban, tapi sekarang Kalsini harus dipukul mundur. Tapi Ying menjadi orang terdepan. Ada 3 player tadi yang harus dihadapi, tapi mereka juga harus berhati-hati. Bahkan sekarang di bagian belakang ada 1-3 tsunami slam. JP-nya berhasil langsung diamankan. Tapi serangan langsung hadir pula dari tim Liquid, di mana beberapa player tadi masuk lagi ke dalam area defense yang dimiliki oleh Yangon Galacticos. Tapi sekarang pertempurannya ada satu Winter Crown dikeluarkan. Bahkan sekarang satu terakhirnya. Blink down. Ying hampir saja meregang nyawa. Masih ada 2 player lagi dari Yangon Galacticos. Mereka masih bisa bertahan, tapi masih ada satu wave minion di bagian tengah dan di bagian atas. Bahkan sekarang Oheb jadi immortal di dalam tubuhnya. Di dalam rumah sendiri pun dia apakah bisa-bisa dan selesai.